Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dil khawli wattawli. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul iliyul adim. Lahul aliyul a'la alladhi khalaqa wa sawwa walladhi qaddara fahada. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mujtaba. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala abaihi wa ikhwanihi minan nabiyyina wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du faya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fi ma'radid tanbihi wa tadhkiri wa tajafi anil gururi wa bayani qudratillahi azza wa jalla yudhakirul haqqo ta'ala ibadahu min banil insani ila aslil khalqihim wal adwaril lati marru saya murruna biha fi hadil hayat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah kamu sekali-kali mati melainkan dalam keadaan tetap beragama Islam. Untuk memberi peringatan dan untuk menjauh segala kesenangan yang menipu dan untuk menerangkan kemahakuasaan Allah. Sengaja Allah mengingatkan hamba-hambanya tentang periodisasi kejadian manusia yang telah dilewati dan yang akan dilewati. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah berikut. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba. Allah menciptakan kalian dari lemah, kemudian dari lemah itu Dia menjadikan kalian kuat. Kemudian setelah kuat, Dia menjadikan kalian lemah dan beruban. Allah menciptakan kalian dari lemah, kemudian dari lemah Dia menjadikan kalian kuat. Kemudian setelah kuat, Dia menjadikan kalian lemah dan beruban. Quran Surat Ar-Rum ayat 54. Dalam ayat di atas Allah menyebutkan perpindahan manusia dari satu tahap ke tahap yang lain. Allah menjadikan mereka dari tanah, kemudian dari sperma, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging, kemudian menjadi tulang dan tulang dibungkus oleh daging, kemudian ditiupkan roh kepadanya. Kemudian dikeluarkan dari perut ibunya ke dunia dalam keadaan lemah, kurus, tidak berkekuatan sedikit pun, sehingga ia membutuhkan pertolongan orang lain, seperti yang dilakukan dalam firman Allah. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah menciptakan kalian dari lemah. Quran Surat Ar-Rum ayat 54. Kemudian anak bayi itu tumbuh sedikit demi sedikit sampai menjadi anak kecil. Kemudian berkembang menjadi anak yang sudah akil balik. Kemudian berkembang lagi menjadi seorang pemuda yang sempurna. Dan kekuatannya makin prima setelah mengalami masa yang lemah. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah berikut. Summa ja'ala min ba'di quwwatin. Kemudian setelah kuat, Dia menjadikan kalian lemah. Quran Surat Ar-Rum ayat 54. Selanjutnya sang pemuda berkembang terus menjadi orang setengah umur.
kemudian menjadi lanjut usia, hingga mencapai usia pikun, seperti yang disebutkan dalam firman Allah. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybatan yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Kemudian setelah kuat, dia menjadikan kalian lemah dan beruban. Dia menjadikan apa saja yang dikehendakinya. Dan dia maha mengetahui lagi maha kuasa. Quran Surat Ar-Rum ayat 54. Jamaah Jumat rahimakumullah. Ketahuilah bahwa Allah telah melimpahkan berbagai karunia-Nya kepada kita. Seperti menjadikan kita dari tidak ada menjadi ada. Dia menjadikan kita dalam bentuk yang paling sempurna. Dia memuliakan kita dengan memberi kita pendengaran, penglihatan, hati, dan petunjuk kepada dua jalan. Yaitu yang baik dan yang buruk. Jalan menuju keselamatan dan jalan menuju kesengsaraan. Dia memberi kami berbagai nikmat lahir batin. Menundukkan langit, bumi, dan semuanya demi untuk kita. Maka dengan alasan apakah kita akan mengingkari semua karunia yang berikan Allah kepada kita? Kiranya alasan apa yang akan diajukan oleh seorang yang mengetahui benar-benar bahwa ia telah melewati 2 tahap dari 3 tahap pertumbuhan badannya. Ia telah mengalami tahap lemah, kemudian berkembang menjadi tahap pemuda yang kekuatannya sangat prima. Yang tersisa baginya hanya tahap kesempurnaan, yaitu tahap kembalinya ia menjadi orang yang lemah, tidak bertenaga, kulitnya menjadi keriput, tubuhnya menjadi makin mengecil, langkahnya makin lambat dan pendek. Maka tahap ini seorang telah kehilangan keindahannya, ketampanannya, dan kekuatan tubuhnya. Ia hanya tinggal menunggu saat kematiannya saja. Maka apa yang akan ia lakukan dalam hidup ini ketika tubuhnya telah tua renta dan tidak berdaya sedikit pun? Apakah ia mau menyadari bahwa motivasi utama dijadikannya ia sebagai makhluk yang hidup adalah untuk menyembah Allah? Seperti yang disebutkan dalam firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menjadikan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembah aku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pikirkan baik-baik apa yang akan dilakukan oleh seorang muslim ketika ia ditanya untuk apa masa muda dan kekuatannya. Jika seorang muslim akan ditanya tentang usianya, maka apakah ia masih akan berangan-angan panjang, melupakan kematian, menunda taubat, sehingga ia mati mendadak sebelum ia bertaubat? Maka apa yang hendak ia haturkan kepada Allah? Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hendaknya kalian selalu takut kepada Allah, dan jangan melupakan masa mudamu, kesehatanmu, kesenanganmu, kekuatanmu, ketampananmu, karena sebentar lagi kamu akan mengalami masa tua, lemah, tidak bertenaga, dan mengecilkan tubuh. Jika kamu diberi usia lanjut seperti orang-orang lain yang sudah lanjut usianya. Takutlah kepada Allah, syukurilah semua karunia-Nya dengan mentaatinya, dan memperbanyak amal-amal soleh, dan menjauhi semua larangannya. Kalau kamu mengingkari segala karunia Allah dengan perbuatan maksiat, maka engkau telah berbuat aniaya, dan pasti berbagai karunia itu akan dicabut oleh Allah. Jika engkau berada suatu kesenangan, maka peliharalah kesenangan itu dengan beramal soleh. Sesungguhnya perbuatan maksiat dapat menghilangkan segala kesenangan. Pemuda yang bermanfaat adalah pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk mentaati Allah. Karena Allah memberi kekuatan dan kesehatan padamu agar engkau mentaati Allah dan memerangi musuh-musuh Islam. Kalian diberi kekuatan di masa muda kalian adalah agar kalian beriman kepada Allah
dan memperbanyak amal-amal soleh. Agar kalian mendapat naungan Allah di hari kiamat kelak. Seperti yang disebutkan dalam sebuah sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sab'atu yudilluhumullahu tahta dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsy-Nya pada hari ketika tidak ada naungan selain naungannya. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Sesungguhnya janji Allah itu perlu dikenang baik-baik oleh setiap pemuda agar ia tumbuh dalam ibadah kepadanya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Hendaknya kalian selalu takut kepada Allah dan menghargai semua karunia Allah dengan bersyukur dan memperbanyak amal-amal soleh. Gunakanlah kesehatanmu, waktu-waktumu yang luang untuk memperbanyak amal-amal soleh, agar kamu mencapai bahagia dalam hidupmu di dunia dan di akhirat. Dan sebagai bukti tanda terima kasihmu kepada Allah yang Maha Pemberi. Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'tanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla fakrika, wa firaghaka qabla sukrika, wa khajataka qabla mautik." Gunakanlah baik-baik 5 perkara sebelum terjadi 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu. Masa luangmu sebelum masa sibukmu. Masa hidupmu sebelum matimu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan kalian mengumumkan, jika kalian bersyukur pasti aku menambah nikmat bagi kalian, dan jika kalian bersifat kafir sesungguhnya siksaku amat keras. Quran surat Ibrahim ayat 7. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.